Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Franz Praba, dokter gigi bedah mulut Semarang. Hari ini saya akan membahas tentang gigi yang lepas pada saat kecelakaan. Ini kasus yang paling sering timbul di masa liburan ini, di mana banyak gigi yang lepas karena terbentur, karena terjatuh, dan datang ke klinik saya, tetapi dengan manajemen yang salah. Saya akan menerangkan dulu gigi apa sih yang paling sering lepas atau avulsi ini. Adalah gigi depan atas, gigi sering. Apa sih yang perlu kita lakukan pada saat gigi lepas ini? Pertama yang lakukan adalah menangani gigi tersebut dengan benar. Lalu kita juga perlu sistem transfernya ke poli gigi ini dengan baik, dan kalau bisa dengan waktu dan durasi yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pertolongan di klinik gigi. Nah, apakah keberhasilan dari penanaman gigi ini kembali bisa berhasil? Asal semuanya ini bisa terlaksana dengan yang baik, keberhasilan akan sangat tinggi. Sebelumnya, saya akan menceritakan apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh pasien ini, sehingga pada saat datang ke poli gigi atau klinik gigi ini, dokter selalu mengatakan, "Loh, kok gini? Loh, kok begitu?" Nah, ini yang saya akan terangkan. Yang pertama adalah cara menangani gigi atau memegang gigi yang salah. Gigi dipegang dengan cara asal mengambil. Padahal gigi yang kita harapkan adalah gigi yang masih hidup. Gigi mungkin memang sudah mati karena gigi tersebut sudah terpisah dari jaringan tubuh, di mana saraf dan pembuluh darah sudah terpisah. Namun, yang saya masukkan jaringan hidup itu jaringan yang masih menyeliputi dari akar gigi tersebut, atau adalah jaringan ligamen. Nah, pada saat ini orang hanya memegang langsung ambil. Itu salah. Kalau dari saya, sebaiknya pasien memegang pada bagian dari mahkota gigi. Karena pada bagian dari ligamen yang kita akan tanam, sebaiknya di preserve, dijaga agar jangan terlalu banyak kita memegang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah proses transfernya. Begitu lihat ada gigi yang jatuh, ini dipikir ini adalah gigi ini kotor, banyak debu, banyak kotoran, banyak pasir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biasa orang paling gampang dibersihkan pakai tangan atau dialiri dengan air. Ini salah, karena merusak dari jaringan yang hidup di akar giginya itu. Yang paling baik adalah kita memberikan cairan isotonik. Apa sih cairan isotonik? Cairan isotonik adalah cairan yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan plasma atau dari darah. Nah, dari mana kita mendapatkan cairan isotonik? Jelas saja waktu ada gigi patah ini, pasti pasien itu panik, pasti berdarah-darah, bingung mau melakukan apa. Yang perlu kita lakukan adalah kita ludahin saja giginya. Karena ludah ini adalah cairan steril, punya banyak sistem imun, dan kemudian dia juga merupakan cairan isotonik. Tapi tentu saja jangan dipegang-pegang langsung, cuman diludahin saja untuk membersihkan sebelum kita mencari pertolongan yang lebih lanjut. Ternyata setelah diludahin, kita bisa mencari cairan isotonik yang lebih bagus. Misalnya di warung-warung mungkin kita dapat beli susu. Lebih baik lagi kalau misalnya pergi ke apotek untuk cari yang namanya cairan infus atau salin. Tetapi jangan terlalu ribet untuk mencari cairan tersebut. Segeralah saja setelah ada ludah, setelah ada susu, segera pergi ke dokter gigi. Jangan melulu membenarkan untuk giginya ini untuk di-preserve, tapi melupakan untuk perawatan dari giginya yang berdarah-darah itu. Cairan isotonik itu bisa berupa minuman seperti air kelapa, lalu juga minuman isotonik untuk tubuh, itu bisa digunakan. Lalu yang ketiga adalah kita harus segera pergi ke dokter gigi. Saya lebih menyarankan pergi ke klinik gigi ya, bukan ke IGD di rumah sakit. Karena klinik itu untuk penanganan giginya alatnya lebih lengkap, dokter juga bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal, yaitu dengan alat-alat yang banyak. Kemudian misalnya kalau kita memerlukan sinar biru untuk menempel, kita sudah ada. Kemudian untuk fiksasi dengan kawat, alatnya sudah ada. Sedangkan kalau di UGD itu hanya untuk emergency. Apa yang dilakukan oleh dokter gigi ini selama pasien itu datang? Yang jelas kita menyelamatkan giginya dulu. Yang gigi yang tadi dibawa itu akan dibersihkan dokter gigi dengan cairan isotonik atau cairan infus. Yang pertama itu. Kemudian pasien akan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan radiologi Röntgen,
bisa periapikal, bisa panoramik. Tujuannya untuk memeriksa yang lebih menyeluruh apa yang berkaitan dari jaringan penyangga dari gigi yang patah atau gigi yang lepas tadi. Lalu apalagi sih yang setelah dari pemeriksaan, setelah dari penanganan giginya, apa sih yang mau dilakukan dokter gigi? Dokter gigi ini pertama akan memposisikan atau yang kita namakan reposisi atau replantasi dari gigi tersebut. Dokter gigi ini harus memastikan gigi ini tidak boleh retak, tidak boleh patah sebelum ditanam. Bahkan kalau misalnya ada gigi yang patah pun, mungkin si dokter tersebut sudah memikirkan bukan replantasi merupakan jalan yang baik, tetapi mungkin saja dilakukan pencabutan. Tapi perawatan sekali lagi bisa dua macam, yaitu perawatan minimal dan juga perawatan ideal, tergantung tempat, situasi, dan kondisi dari pasien. Nah, setelah dilakukan reposisi, poin yang terpenting adalah fiksasi atau menjaga gigi berada di tempatnya dalam waktu dan tempat tertentu. Dalam rangka ini kita akan melakukan pengikatan gigi. Pengikatan gigi ini ada dua macam, yaitu pengikatan dengan menggunakan kawat, itu yang dinamakan splinting kawat, dan juga dilakukan dengan pita komposit bahan tambal. Tergantung indikasi dan derajat dari keparahan dari si pasien itu. Misalnya pada anak-anak, misalnya ingin mendapatkan perawatan yang cepat dan segera tanpa membuat anak tersebut takut, bisa saja pemilihan yang tepat adalah penggunaan komposit. Padahal gusi pada saat itu sangat berdarah, anak kurang kooperatif, bisa kita memikirkan menggunakan splinting komposit. Lalu yang kelima adalah perawatan ini membutuhkan evaluasi. Evaluasi yang kita lakukan untuk penanaman gigi ini selama 2 bulan. Mengapa 2 bulan? 2 bulan ini merupakan golden period dari penyembuhan jaringan keras atau tulang penyangga gigi. Setelah jaringan keras ini, tulang ini sudah baik, kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, perawatan yang lebih lanjut, yaitu perawatan saluran akar atau perawatan endodontik. Seperti yang saya katakan bahwa gigi ini adalah sudah mati dari awal. Jika kita tidak melakukan perawatan saraf, perawatan endodontik ini, gigi ini akan berubah warna dan gigi ini akan dianggap asing buat tubuh dan gigi ini akan mudah rapuh karena kalsium yang terkandung dari gigi itu akan diserap dan gigi tersebut akan resok. Lalu pada kasus yang lebih parah ya, mungkin kecelakaan yang simpel itu mungkin terjadi, tapi beberapa kasus itu merupakan kasus yang lebih parah atau merupakan kumpulan dari beberapa kasus yang simpel. Misalnya kasus gigi intrusi atau gigi yang masuk ke dalam gusi atau masuk dalam tulang, kemudian juga ada gigi yang modot atau gigi itu yang dinamakan ekstrusi. Kemudian yang ketiga adalah mungkin gigi itu ada goyang dalam beberapa gigi, namun dia berada di dalam satu blok atau yang dinamakan fraktur dari dentoalveolar. Mungkin juga pasien itu datang dengan pipi atau bibir yang robek yang memerlukan perawatan emergensi yang lebih lanjut. Nah, pada saat ini tidak ada melibatkan jaringan lunak atau kasus yang lebih kompleks, saya sarankan untuk pergi ke UGD untuk menerima penanganan yang lebih awal dulu. Tujuannya adalah yang pertama ada debridement atau pembersihan dari luka tersebut, kemudian penghentian perdarahan, kemudian mencegah untuk kerusakan yang lebih lanjut. Lalu jika orang ini pergi ke UGD, apa yang dilakukan? Pasti yang dilakukan yang pertama adalah pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa gigi tersebut berapa sih derajat keparahannya. Derajat keparahan pada fraktur atau gigi patah atau gigi lepas yang paling ringan adalah fraktur dental. Fraktur dental ini simpel, seperti giginya itu patah, misalnya pada bagian mahkota. Tapi pada beberapa kasus, gigi itu patah namun tidak terlihat patah karena dia patah berada di dalam gusi. Oleh karena itu, dengan pemeriksaan radiologi, jika ada gigi itu patah di bagian dalam atau ada retak, sebaiknya memang tidak dilakukan perawatan reposisi atau perawatan untuk replantasi atau perawatan untuk fiksasi. Baiknya gigi dari awal itu dipikirkan untuk diambil. Yang kedua adalah patah dentoalveolar. Seperti tadi yang saya ceritakan bahwa patah ini dari beberapa gigi, tapi gigi masih dalam satu blok. Nah, ini perawatannya tentu saja tidak bisa dengan splinting. Splinting ini
ini seperti giginya dikawat per gigi, seperti dengan kawat tipis ya. Tetapi kita membutuhkan bar atau papan seperti kawat, tapi dia lebih lebar seperti plat, tapi dia dipasangkan di gigi. Kemudian gigi itu dikawat satu persatu. Tujuannya menimbulkan retensi yang lebih lebar agar gigi itu bisa lebih fix, bisa terfiksir di dalam tulang agar dia tidak terjadi pergerakan selama proses penyembuhan itu terjadi. Lalu untuk fraktur yang lebih dalam lagi adalah fraktur dari tulang rahang. Jika rahang atas adalah fraktur maksila, jika pada bawah adalah fraktur mandibula. Tentu saja pada fraktur yang parah ini pasien akan kesulitan untuk menggigitkan karena ada tarikan dari lidah, kemudian ada tarikan dari jaringan lunak lain sehingga memerlukan perawatan yang lebih kompleks. Oleh karena itu pasien harus dirawat inapkan dan perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Oh ya, untuk perawatan dentoalveolar itu bisa saja loh kita perawatannya tidak dengan rawat jalan, tetapi kita bisa pikirkan dengan rawat inap. Karena dengan perawatan dengan rawat inap, untuk memfiksasi dengan namanya ahbar tadi, untuk kawat yang lebih besar itu, pasien lebih nyaman dan kita dapat memberikan perawatan yang lebih maksimal yang dapat membuat fiksasi itu memang sulit di awal, tapi untuk kontrol per minggunya itu lebih mudah. Lalu yang terakhir adalah apa sih yang harus dilakukan oleh pasien setelah menerima perawatan awal dari gigi lepas ini? Yang pertama adalah menjaga kebersihan mulut. Bahwa dengan menjaga kebersihan mulut, infeksi ini akan bisa lebih berkurang dan penyembuhan akan lebih cepat terjadi. Lalu yang kedua adalah kontrol setiap minggu. Yang utama adalah 2 minggu pertama itu ya, jadi seminggu pertama dan seminggu kedua itu sangat penting. Apa yang akan dilakukan dokter itu menentukan sekali untuk perawatan selanjutnya. Dokter akan memeriksa dari fiksasinya itu apakah benar-benar kencang, apakah benar-benar terfiksir. Yang kedua, dokter juga akan memeriksa dari oklusi, kontak oklusi atau gigitan dari gigi tersebut. Jika terjadi ada trauma oklusi pada gigi yang akan kita lakukan, itu akan menyebabkan kegagalan. Banyak kasus pada gigi avulsi itu tidak bisa dikembalikan ke posisi semula karena memang ada jendalan darah, ada perubahan pada waktu kita masukkan di awal dari perawatan itu. Oleh karena itu, kita perlu kontrol. Dan pada saat Anda memeriksa ke dokter gigi, pada oral hygiene yang jelek, pada kebersihan mulut yang tidak tercapai, dokter akan membersihkan dan akan mengingatkan Anda untuk membersihkan di bagian ini, di bagian itu, agar Anda infeksi itu tidak terjadi. Lalu yang ketiga yang perlu dilakukan adalah tidak menggunakan posisi gigi yang dirawat. Karena biasanya yang patah adalah gigi depan dan fungsi gigi depan adalah memotong, fungsi gigi depan sebaiknya dikurangin. Seperti memakan crackers atau kerupuk, kita menggunakan dipatahkan dengan tangan. Memakan buah, biasanya kita menggigit di depan, kita potong dengan pisau. Kita gunakan alat agar fungsi dari gigi depan itu berkurang. Dan pola diet kita yang kita ubah, yaitu diet lunak. Jangan takut untuk makan, karena proses penyembuhan ini itu perlu. Jadi kita perlu protein hewani, banyak vitamin, mineral dari buah-buahan agar penyembuhan ini dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya mengenai penanganan gigi yang lepas. Saya harap video ini dapat menambah wawasan kita semua, menambah pengetahuan kita semua. Saya harap Anda dapat membagikan video ini kepada teman, kerabat, dan keluarga Anda agar video ini dapat menginspirasi kita pada saat terjadi kedaruratan gigi lepas. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam, saya Dr. Franz Praba, dokter gigi bedah mulut Semarang.